Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christian Sitio. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Potensi Utama Medan. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Bapak Edi Christian Tatarigan SH.MH dalam mata kuliah Hukum Acara Pidana. Nah, kali ini saya akan membahas tentang penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan dalam hukum acara pidana. Yang pertama kita akan bahas tentang tahap penyelidikan. Tahapan penyelidikan adalah tindakan tahap pertama permulaan dari penyelidikan. Nah, perlu kita ketahui bahwa ketika kita berbicara tentang hukum acara, maka yang menjadi acuan kita adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Nah, sebelum kita masuk ke definisi, ada baiknya kita mengetahui dulu siapa yang berwenang dari tahap penyelidikan ini. Nah, di pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Nah, di tahap penyelidikan dan tahap penyidikan itu berbeda daripada pihak yang berwenangnya. Kalau di tahap penyelidikan hanya pejabat Polri negara Republik Indonesia, nanti di tahap penyidikan ada dua pihak yang berwenang. Yang pertama pejabat Polri negara Republik Indonesia, yang kedua PPNS atau pejabat pegawai negeri sipil. Baik, kita masuk ke pasal 1 angka 5 yang merupakan definisi daripada penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik. Itu tadi penyelidik adalah pejabat Polri negara Republik Indonesia ya, untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Nah, pada intinya di tahap penyelidikan ini adalah untuk menentukan apakah suatu peristiwa hukum itu termasuk dalam tindak pidana atau tidak. Nah, jika tidak masuk ke dalam perbuatan tindak pidana, maka penyelidikan tidak dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu penyidikan. Tapi, ketika itu masuk ke dalam tindak pidana, maka penyelidikan akan naik kasusnya menjadi penyidikan. Di pasal 5 ayat 1 KUHP, itu kita berbicara tentang wewenang daripada penyelidik, yaitu pejabat Polri negara Republik Indonesia tadi. Di sini ada 4 wewenangnya. Yang pertama, menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. Ya. Yang kedua, mencari keterangan dan barang bukti. Yang ketiga, memeriksa seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Yang keempat, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Selain itu, penyelidik juga dapat melakukan upaya-upaya atas perintah dari penyidik. Nah, dapat melakukan tindakan berupa yang pertama, penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan. Kedua, pemeriksaan dan penyitaan surat. Yang ketiga, mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Yang keempat, membawa dan menghadapkan seorang dan pada penyidik. Nah, itu adalah kewenangan yang bisa diberikan penyidik kepada penyelidik atas perintah si penyidik. Baik, kita lanjut ke penyidikan. Nah, sama kayak seperti di awal, kita harus tahu dulu siapa penyidiknya, siapa pihak yang berwenang. Nah, di tahap penyidikan, menurut pasal 1 angka 1 KUHP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk penyidikan. Nah, itu dijelaskan juga di pasal 6 ayat 1, pihak yang berwenangnya. Nah, dari pihak saja sudah menjadikan perbedaan antara penyelidikan dan juga penyidikan. Penyelidikan tadi hanya satu pihak, yaitu polisi negara Republik Indonesia. Nah, di penyidikan ada dua. Yang pertama PPNS, yang kedua adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia. Nah, siapa sih PPNS itu? Nah, saya kasih contoh di sini adalah penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang bekerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan di seluruh Indonesia. Nah, bisa juga kita katakan di kantor perpajakan mungkin, di kehutanan, dan juga di lingkungan seperti contoh yang saya jelaskan di slide. Kita masuk ke definisi daripada penyidikan. Nah, menurut pasal 1 angka 2 KUHP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik. Ingat, penyidik di sini ada dua, PPNS dan juga pejabat Polri negara Republik Indonesia.
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Nah, secara garis besar kita perlu simpulkan bahwa tahap penyidikan itu adalah tahap di mana seorang penyidik mengumpulkan barang bukti dan dengan adanya barang bukti itu menjadi terang suatu tindak pidana dan juga menetapkan tersangkanya siapa. Nah, jadi sebuah peristiwa pidana itu dinaikkan dari tahap penyelidikan atau lidik menjadi tahap penyidikan. Nah, di tahap penyidikan ini ada upaya-upaya paksa yang dilakukan seperti penggeledahan, penyitaan, dan juga dalam tahap penyidikan mengekang kebebasan seseorang. Di tahap penyidikan ini, hak-hak kebebasan seseorang dibatasi. Nah, berbeda dengan tahap penyidikan tadi, di tahap penyelidikan belum mengekang kebebasan seseorang. Kenapa? Karena di tahap itu masih menentukan apakah peristiwa hukum tersebut termasuk nggak di dalam tindak pidana. Nah, kalau di tahap penyidikan sudah masuk ranah menemukan tersangkanya, sehingga tersangka sudah bisa melakukan persiapan pembelaan seperti menyewa pengacara di tahap penyidikan ini. Karena di tahap penyidikan ini si tersangka harus diberi perlindungan dari pengacara untuk diperiksa. Nah, di tahap penyidikan ini juga sudah bisa dilakukan peranata peradilan. Nah, gunanya itu adalah untuk menguji apakah penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik sudah legal atau tidak, atau sudah sah atau tidak. Nah, ketika penyidik menetapkan seseorang menjadi tersangka, ya, penyidik setidaknya mempunyai alat bukti sekurang-kurangnya minimal 2, sebagaimana diatur dari KUHP pasal 184, ya, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan juga keterangan terdakwa. Jika penyidik tidak cukup alat buktinya, seperti tadi yang dikatakan, sekurang-kurangnya minimal 2, maka penyidik melakukan penghentian dalam tahap penyidikan demi kepastian hukumnya. Nah, kalau tadi wewenang daripada penyelidikan cuma 4, ya, wewenang daripada penyidikan ada 2 dibagi, yaitu dari wewenang kepolisian dan juga wewenang PPNS. Nah, untuk wewenang dari kepolisian ada 10 wewenang yang diberlakukan. Yang pertama, menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, ya, seperti tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, melakukan tindak pertana pada saat di tempat kejadian. Nah, kalau ketika kita biasa melihat TKP seperti TKP pembunuhan ataupun juga pembakaran, ya, atau kebakaran, itu biasanya tindakan pertama yang dilakukan oleh penyidik adalah membatasi dengan garis polisi. Nah, apa gunanya? Gunanya agar orang-orang yang berada di dalam TKP itu tidak bisa masuk sembarangan ke dalam TKP tersebut. Kenapa? Karena itu bisa mencederai alat-alat bukti yang ada di TKP. Nah, yang ketiga, memeriksa seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. Keempat, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Nah, untuk melakukan penangkapan, kita cukup dengan surat tugas. Untuk penahanan, cukup dengan surat perintah dari atasan. Untuk penggeledahan dan juga penyitaan, harus ada izin dari ketua pengadilan. Yang kelima, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Yang keenam, mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Yang ketujuh, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Nah, perlu diketahui juga bahwa saksi tidak ada juga yang dikatakan tidak bisa menjadi saksi. Kalau kita tampar ke dalam terdakwa, saksi yang nggak bisa menjadi saksi adalah orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan terdakwa, seperti anak terdakwa, cucu terdakwa, bapak atau ibu terdakwa, suami atau istri terdakwa, dan yang mempunyai hubungan kekerabatan atau saudara, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Nah, orang ahli itu didatangkan untuk membuat terang suatu perkara pidana, ya. Lalu selanjutnya mengadakan penghentian penyidikan. Seperti tadi kita bahas, penghentian penyidikan bisa dilakukan oleh penyidik apabila penyidik tidak mempunyai sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Lalu selanjutnya yang ke-10, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Nah,
kewenangan penyidikan ini itu terdapat dalam pasal 7 ayat 1 KUHP. Nah, selanjutnya, tadi kewenangan kepolisian, sekarang kewenangan daripada penyidik PPNS. Nah, wewenangnya itu sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Tetapi dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian. Itu diatur dalam pasal 7 ayat 2 KUHP. Walaupun dia diatur secara khusus, tetapi dalam pelaksanaan tugasnya dia masih berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian. Nah, untuk penangkapan dan penahanan ini, kita bisa membuat 3 kriteria yang menjadi pembeda antara keduanya. Yang pertama itu adalah jangka waktu atau batas waktu dari penangkapan dan penahanan itu berbeda. Lalu syarat penangkapan atau syarat penahanan juga berbeda. Dan juga dari pihak yang berwenang juga berbeda daripada penangkapan dan juga penahanan. Langsung saja kita bahas satu-satu, yaitu penangkapan. Penangkapan itu terdapat di pasal 1 angka 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, memberikan definisi bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik. Nah, penyidik yang dimaksud di sini adalah hanya pihak penyidik. Ya, jadi pejabat yang berwenang tidak semua yang bisa melakukan penangkapan. Berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Ya, jadi kebebasan sementara. Kenapa dikatakan sementara? Karena batas waktu yang dilakukan dalam tahap penangkapan ini hanya 1 kali 24 jam atau 1 hari. Itu yang menjadi pembeda juga daripada penahanan. Apa sih tujuan dari penangkapan? Untuk mengamankan tersangka sebagai tindakan permulaan proses penyidikan untuk memperoleh bukti awal untuk proses selanjutnya penyidikan dan penahanan. Ya, itu adalah tujuan untuk mengamankan. Lalu pihak yang berwenang tadi kita bahas hanya penyidik atau penyelidik juga bisa, tetapi atas perintah dari penyidik. Nah, menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan dan Permasalahan Penerapan KUHP, yaitu penyidikan dan penuntutan, di halaman 158 bisa kita lihat mengatakan bahwa alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam pasal 17 KUHP, di mana seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana, yang kedua, dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Ya, jadi ketika kita menduga keras melakukan tindak pidana seseorang tersebut, ya, tidak dilakukan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana, ya, lalu mempunyai bukti permulaan yang cukup. Nah, ketika ada laporan, maka bukti permulaan yang cukup itu sudah meminimalkan alat bukti, yaitu setidaknya laporan dan juga saksi, sehingga dalam penetapan tersangkanya dapat dilakukan upaya paksa, yaitu penangkapan. Nah, kalau kita berbicara tentang penangkapan, tangkap, berarti kita bersinggungan dengan tertangkap tangan, atau dalam bahasa Belandanya itu adalah on the king of Rotterdam, adalah tertangkapnya seseorang pada saat waktu sedang melakukan tindak pidana. Ya, ini ada perbedaan yang mendasar juga daripada penangkapan. Penangkapan itu tadi pengekangan sementara, sedangkan daripada tertangkap tangan itu berbeda dengan penangkapan. Kalau di tertangkap tangan, dia tidak perlu itu surat perintah. Kalau di penangkapan, dia ada surat perintah penangkapan, sehingga dia bisa dapat ditangkap. Kalau tertangkap tangan, tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa pejabat atau petugas atau orang yang menangkap harus segera menyerahkan orang tersebut selama tidak lebih 24 jam beserta atau tanpa barang buktinya kepada penyidik. Karena batas waktu daripada penangkapan itu 1 kali 24 jam. Ketika itu lewat, maka itu dilepaskan dalam proses penangkapan. Nah, yang terakhir kita bahas adalah penahanan. Nah, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik. Nah, kalau di penangkapan tadi penyidiknya hanya penyidik atau penyelidik atas dasar perintah penyidik, di sini dijelaskan di pasal 7 ayat 1, penyidik dalam hal kepolisian karena kewajibannya
memiliki wewenang melakukan penahanan. Dilanjutkan juga di pasal 20. Selain itu, penahanan juga bisa dilakukan oleh penuntut hukum atau hakim sesuai tahapan proses peradilan pidananya. Ya, jadi ada 3 pihak yang berwenang dalam tahap penahanan, yaitu penyidik dalam hal kepolisian, yang kedua penuntut umum, yang ketiga itu adalah hakim sesuai tahapan proses peradilan pidana. Bisa hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan juga pengadilan Mahkamah Agung atau hakim Mahkamah Agung. Nah, perbedaan yang lainnya ada di dalam batas waktunya. Kalau di batas waktu penangkapan tadi 1 kali 24 jam, di penahanan itu panjang prosesnya, sangat spesifik dan juga luas, lama ya. Untuk perbuatan pidana biasa 5 tahun, maksimal 400 hari. Ya, untuk tindak pidana lebih tinggi atau seumur hidup maksimal 700 hari, di mana 700 atau 400 hari itu bukan ketiplek-ketiplek 400 hari atau 700 hari, tetapi secara bertahap. Ya, contoh di tahap awal atau penahanan awal 20 hari. Tidak cukup, ditambah berapa hari sama dengan total berapa hari. Nah, lalu di tingkat penuntut umum kita anggap 20 hari juga, ditambah berapa hari. Maka total daripada keseluruhan tahapan itu harus maksimal 400 hari untuk pidana biasa dan 700 hari untuk pidana yang lebih tinggi atau seumur hidup. Nah, lalu ada proses penahanan tertentu yang disebutkan dalam KUHP. Nah, yaitu ketika terdakwa atau tersangka yang ditahan menjadi sakit atau proses peradilan, proses pidananya atau perbuatan pidananya sangat rumit sehingga memerlukan penahanan yang lebih panjang. Lalu berbeda lagi ketika penangkapan tidak ada jenisnya. Kenapa tidak ada jenisnya? Karena waktu daripada batasnya dikatakan 1 kali 24 jam atau 1 hari. Nah, di penahanan itu tepat panjang. Maka ada jenis daripada penahanannya. Ada 3 jenis tahap penahanan. Yang pertama ada tahanan rutan atau rumah tahanan. Ini adalah tindak pidana yang biasanya yang paling berat. Lalu tahanan rumah yang sedikit lebih ringan. Lalu ada tahanan kota yang tidak boleh keluar rumah dan juga tidak boleh keluar kota. Di pasal 20 KUHP ya di situ dikatakan bahwa tujuan penahanan ada 3. Yang pertama untuk kepentingan penyidikan. Penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Yang kedua, untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan. Yang ketiga, untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan. Nah, perlu diketahui penyidik pembantu itu dalam tingkat kepolisian itu adalah Bribda atau Bribtu ya. Lalu kita lanjut ke syaratnya, syarat penahanannya. Syarat penahanan itu ada syarat objektif dan syarat subjektif. Nah, di syarat objektif dalam pasal 21 ayat 4 KUHP, penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal. Nah, ini dikatakan syarat-syarat siapa yang berhak kita dapatkan atau kita kenakan ke tahap penahanan. Yang pertama, perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Kalau kurang dari 5 tahun, tidak boleh dilakukan penahanan. Namun, ada pengecualian dalam perkara-perkara spesifik yang telah ditentukan oleh KUHP, seperti penipuan, pornografi, lalu penggelapan. Nah, ini adalah hal-hal yang dapat dilakukan penahanan, walaupun ancaman pidananya itu kurang dari 5 tahun. Lalu perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 335 yaitu pemaksaan dengan kekerasan dan pasal 351 yaitu dengan tindak pidana penganiayaan biasa yang berakibat luka berat atau mati. Nah, untuk syarat subjektifnya yaitu syarat yang kedua dalam penahanan dapat kita ketahui secara implisit dalam pasal 21 ayat 1 KUHP yang mengatakan bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Nah, bukti yang cukup lagi-lagi adalah menjadi syarat bahwa seseorang tersebut dapat dilakukan
penahanan. Lalu dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana. Nah, secara subjektif ini adalah rasa kekhawatiran daripada pihak penyidik terhadap tersangka atau terdakwa, di mana haruslah dilakukan penahanan kepada tersangka atau terdakwa agar terdakwa atau tersangka tidak melakukan pelarian diri, lalu merusak atau menghilangkan barang bukti, dan juga mengulangi tindak pidananya. Jadi fungsi dilakukannya penahanan itu adalah mencegah agar tersangka atau terdakwa tidak melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidananya. Oke, sampai sini saja yang bisa saya sampaikan tentang penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan dalam hukum acara pidana. Nah, terima kasih sudah menonton video saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah dalam penyampaian. Terima kasih.